Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para penuntut ilmu dimanapun anda berada, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah meninggikan majelis ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu. Inshuzu bermakna qumu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah berjanji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladhina utul ilma, dan orang yang diberikan ilmu, darajat, beberapa tingkatan, darajat, walaysat darajatan wahidah, bukan hanya satu derajat saja, tapi darajat, bertingkat-tingkat. Itulah kelebihan dan keutamaan ilmu. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa di sebuah majelis ilmu itu ada orang yang cuma sekedar duduk saja, maka disifati oleh Nabi SAW, majelis seperti itu adalah la yashqa bihim jalisuhum, atau la yashqa bihi jalisuhum, tidak akan merugi orang yang duduk di dalam majelis tersebut. Seperti yang sudah kita sampaikan, majelisnya Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dihadiri oleh 5.000 orang, seperti yang dikabarkan oleh As-Sam'ani, salah seorang muridnya. 5.000 orang. Yang mencatat itu hanya sekitar 500-an orang. Selebihnya ngapain? Selebihnya mendengar dengan seksama, memperhatikan bagaimana gerak-gerik Imam Ahmad, tingkah lakunya, bahkan diamnya pun dicontoh. Itulah ilmu. Bahkan ilmu memiliki hak yang harus kita tunaikan sebagai penuntut ilmu terhadap orang-orang yang telah memberikan kita ilmu, guru-guru kita. Di antara hak mereka adalah sama seperti hak seorang muslim, tapi lebih tinggi dan lebih besar lagi karena keilmuannya. Kalau seandainya guru kita masih hidup, maka hendaknya kita ziarahi, kita kunjungi. Jangan mentang-mentang sudah nggak belajar lagi sama beliau, levelnya sudah tinggi, maka guru kita itu kita lupakan. Kalau memang masih hidup dan memungkinkan untuk diziarahi, dikunjungi, fazuruh. Kalau seandainya beliau sedang sakit, sama seperti hak muslim lainnya, tapi lebih besar dari itu karena dia adalah guru kita, maka jenguklah dia. Ini diantara adab kita di dalam menuntut ilmu. Dan yang terakhir, penghormatan yang terakhir, ketika dia sudah menjadi jenazah, maka ketika kita sempat untuk menghadiri penyelenggaraan jenazahnya, iringi jenazahnya. Itu hak seorang muslim, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, hakul muslim adalah muslim sit, 6 hak sesama muslim. Apalagi kalau muslim itu adalah guru kita, orang yang berjasa besar memberikan ilmunya kepada kita. Bahkan bukan hanya sekedar ilmu, tetapi adab, akhlak, karakter, sehingga kita menjadi sosok-sosok pribadi-pribadi yang
seperti ini. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang kiat-kiat menuntut ilmu agama agar tetap semangat berdasarkan kitab panduan Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm, rambu-rambu di dalam perjalanan menuntut ilmu, yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah ta'ala. Kita sampai dengan pokok bahasan atau tema yang beliau sebutkan di dalam kitabnya, Al-Qira'ah. Saya menambah Fannul Qira'ah. Saya beri judul kajian ini dengan Fannul Qira'ah, teknik membaca. Jadi terkadang di antara sebab orang itu gagal di dalam menuntut ilmunya, tidak semangat, awalnya karena tidak semangat, akhirnya putus di tengah jalan. Di antara salah satu faktornya adalah kesalahan di dalam metode belajar. Ini yang paling umum ya, kesalahan metode belajar, cara belajarnya. Lebih fokus lagi kita kepada qiraah ketika membaca kitab para ulama yang dijadikan sebagai panduan misalnya, atau ketika mempelajari sebuah bidang ilmu tertentu, itu kan ada kitab rujukannya, ada kurikulumnya, muqarrar, sesuatu yang ditetapkan dalam rangka untuk dipelajari, materi belajar. Ada fenomena di mana seorang itu membaca kitab para ulama, dimulai dari hal-hal yang sangat besar dan tebal sekali kitabnya. Seperti contoh saja dalam bidang tafsir. Seseorang setelah mendapatkan pengetahuan atau informasi bahwa kitab tafsir yang paling besar sekarang ini, yang dijadikan sebagai rujukan ahli-ahli tafsir lainnya, adalah tafsir At-Tabari. Kemudian dia berazam dalam hatinya, saya kalau punya rezeki insya Allah saya akan beli tafsir At-Tabari berjilid-jilid. Kemudian dapat kajian, kalau sudah beli kitab dibaca. Akhirnya dia mulai baca kitab tafsir At-Tabari, tafsir level tinggi. Padahal sebelumnya dia belum pernah membaca kitab tafsir As-Sa'di, kitab tafsir Al-Jalalain, kitab tafsir Ibnu Katsir, yang lebih ringkas dan lebih tipis daripada Tabari. Ini salah satu kekeliruan di dalam cara belajar, metode belajar. Kenapa? Karena dia akan menemukan kejemuan dan kebosanan ketika membaca tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari itu tafsir bil athar. Setiap tafsir itu dilengkapi dengan sanad. An fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kadza. An Qatadah, an. Jadi ketika dia membaca tafsir At-Tabari, mungkin 1 pekan, 2 pekan dia masih kuat. Tapi setelah itu, apalagi ditambahlah dengan kesibukan, penghidupan, dan lain sebagainya, akhirnya tinggal kitab atau buku saja di perpustakaannya. Karena seharusnya dia awali dengan sesuatu yang dasar, yang sederhana terlebih dahulu. Begitu cara belajar yang baik. Termasuk dalam hal ini adalah teknik membaca, Fannul Qira'ah. Beliau Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah mengatakan, Al-Qira'ah wa adhkuru fiha iddata masail. Tentang teknik membaca, aku akan menyampaikan beberapa poin, kata beliau. Di sini ada kurang lebih 9 poin. Kita akan meringkas atau merangkumnya. Al-mas'alatul ula, yang pertama, qira'atu kutubil hathi ala talabil ilm.
bagi seorang penuntut ilmu, apalagi pemula, mubtadiin, newbie di dalam perjalanan menuntut ilmu agama, maka sangat disarankan untuk memulai membaca kitab-kitab atau buku-buku para ulama dengan kitab-kitab motivasi. Al-hath ala talabil ilm. Penting sekali membaca kitab-kitab yang berisi motivasi untuk menuntut ilmu agama, yang isinya tentang keutamaan menuntut ilmu, seperti kitab At-Tibyan fi akhlaqi hamalatil Quran atau fi adabi hamalatil Quran lin-Nawawi. Ya, kitab At-Tibyannya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu juga bagus karena berisi tentang akhlak-akhlak, adab-adab penuntut ilmu. Jadi dalam rangka apa? Dalam rangka supaya di awal-awal itu tetap semangat terus membaca kitab-kitab yang ringan, karena isinya motivasi. Seneng kalau kita baca, jangan yang berat-berat. Oleh karena itu, termasuk kekeliruan di dalam metode. Ketika seorang penuntut ilmu ingin belajar bahasa Arab dan dia mulai dari nol, dia memulai dari sesuatu yang sangat sulit seperti Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik itu sudah advance, sudah tingkat lanjutan. Maka yang akan terjadi adalah kebingungan. Alfiyah Ibnu Malik ini levelnya sudah tinggi. Kalau sekedar dihafalkan, mungkin siapa saja yang sedang menghafalkan Al-Quran bisa menghafalkannya. Tapi masalahnya adalah lebih besar daripada itu. Paham nggak? Alfiyah Ibnu Malik manzumah, syair, bentuknya qasidah. Maka akan sangat sulit dipelajari oleh para pemula. Para pemula tidak disarankan untuk memulai belajar ilmu nahu dari Alfiyah Ibnu Malik. Walaupun dia menjadi hujjah bagi kalangan ahli nahu, Alfiyah Ibnu Malik adalah hujjah dalam masalah nahu, i'rab, rujukan utamanya adalah Alfiyah Ibnu Malik. Tetapi hendaknya bagi seorang penuntut ilmu memulainya dengan sesuatu yang lebih sederhana, lebih simpel, seperti Al-Ajurrumiyah, kitab Al-Ajurrumiyah. Ini pun bagi sebagian kalangan, kitab Ajurrumiyah itu juga sudah termasuk level tinggi. Kalau dari nol belajar bahasa Arab terus dimulai dari Ajurrumiyah, kami menurut pengalaman yang telah kami dapatkan, mengajarkan Ajurrumiyah langsung kepada pemula belajar bahasa Arab juga kurang efektif. Berarti kitab apa yang lain? Yang lebih mudah dan sistematis lainnya. Seperti Al-Muyassar, kitabnya Ustadz Aceng Zakaria. Itu termasuk yang bagus untuk pemula dasar. Sangat baik. Dan sudah dicoba dan diterapkan. Banyak yang berhasil belajar bahasa Arab, bisa baca kitab Arab gundul, bermula dari belajar kitab Muyassarnya Ustadz Aceng Zakaria, Al-Muyassar fi ilmin Nahwu. Ini termasuk yang kami rekomendasikan. Intinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di sini di poin pertama Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, penulis kitab panduan kita, menyebutkan contoh-contoh yang sangat banyak sekali. Kitab-kitab yang berisi motivasi untuk menuntut ilmu agar tetap semangat terus belajar ilmu agama. Di sini kurang lebih 32 judul kitab atau judul buku yang beliau rekomendasikan. Saya rangkum 3, 4 atau 5 kitab saja. 3 kitab klasik dan 2 kitab kontemporer. Kitab klasik yang pertama yang wajib dibaca oleh penuntut ilmu pemula
dalam rangka untuk memotivasi agar dia tetap semangat menuntut ilmu agama adalah Akhlaqul Ulama. Kitab Akhlaq Ulama yang disusun oleh Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Husain Al-Ajurri Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau meninggal tahun 360 Hijriah. Jadi termasuk salaf ini. Ulama terdahulu. Sangat dekat dengan zamannya Imam Syafi'i. Berarti beliau hidup di zaman 4 Hijriah. Abad 4 Hijriah. Ini termasuk kitab beliau, termasuk kitab klasik dalam masalah motivasi di dalam menuntut ilmu. Kitab Akhlaq Ulama. Dan kami mengajarkannya di Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Alhamdulillah mendapatkan kepercayaan untuk mengajarkan sebuah tema yang sangat besar dan sangat penting. Akhlak, yaitu adab seorang penuntut ilmu sampai dia menjadi ulama. Itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah. Kemudian yang kedua, kitab yang saya rekomendasikan dari rekomendasinya Syekh Abdul Aziz As-Sadahan di kitabnya ini adalah kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' lil Khatib Al-Baghdadi. Kitab yang berisi tentang akhlak seorang perawi hadis ketika dia mendengarkan gurunya, bagaimana adab mendengarkan. Dulu jamaah sekalian saya sampaikan, dulu para ulama kita itu kalau mendengarkan pelajaran gurunya, mereka tidak melakukan kegiatan atau aktivitas apapun kecuali mendengar dan menulis. Bahkan raut pensil itu tidak boleh dilakukan di dalam majelis ilmu. Di antara adab, mereka tidak meraut pensilnya di majelis ilmu. Jadi persiapan betul-betul sudah dilaksanakan sebelum menghadiri majelis ilmu. Saking mengagungkannya haibah ulama, haibah ilmu. Haibah itu karismatik. Ulamanya, gurunya, kemudian majelis ta'limnya, sampai adabnya seperti itu. Kemudian mereka diam, seakan-akan digambarkan oleh para perawi, saking diamnya mereka itu seakan-akan kalau burung bertengger di kepalanya itu nggak akan terbang, hinggap terus, saking diamnya. Begitu penghormatan orang-orang terdahulu ketika bermajelis ilmu. Kenapa? Kok bisa? Kita sekarang 10 menit saja berlangsung dari innal hamdalillah nahmaduhu amma ba'du, ngomong sedikit muqaddimah, sudah bergerak-gerak, ganti kaki, yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan. Kemudian kalau ada senderan, itu yang paling dicari. Kita sudah zamannya ya, generasinya sudah jauh sekali. Kenapa? Kok sanggup duduk berjam-jam, bahkan tahan lama. Durasi menuntut ilmu mereka itu luar biasa. Kenapa? Karena mereka sangat yakin kalau menuntut ilmu itu adalah ibadah. Karena mereka selalu membawa di dalam hati mereka keyakinan yang sangat tinggi kalau apa yang sedang mereka lakukan ketika duduk di majelis ilmu itu adalah ibadah yang sangat agung. Yang ini banyak orang tidak mengerti dan tidak paham. Makanya kita nggak heran dan tidak merasa aneh gitu ya. Kok masjid sepi dengan pengajian, atau yang menghadiri pengajian itu lebih sedikit daripada menghadiri konser dan lain sebagainya. Karena mereka tidak mengetahui hakikat apa yang terjadi, apa yang ada di dalam majelis ilmu. Kalau seandainya mereka tahu bahwa sekarang yang sedang kita lakukan adalah membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh para nabi,
semuanya orang akan berduyun-duyun datang kalau melihat ada harta warisannya. Orang kan mau datang ke masjid kalau ada embel-embelnya, istilahnya memenuhi dan meramaikan masjid kalau ada sesuatu yang menarik. Contohnya, siapa yang namanya Muhammad dan namanya Maryam, maka akan diberikan hadiah. Bawa KTP-nya jangan lupa, misal. Itu salah satu hal yang mendorong atau menarik orang untuk ke masjid. Setelah itu, bagus dalam rangka untuk antisipasi atau melawan orang-orang yang sekarang menjelekkan atau menjatuhkan nama Nabi kita dan nama ibunda Nabi Isa alaihissalam, Muhammad dan Maryam. Bagus, tapi setelah itu harus diperhatikan follow up-nya. Setelah itu apa? Sampaikan pembinaan-pembinaan setelahnya. Ya. Jadi kalau ada subuh berhadiah apa? Umroh. Wah, itu nggak muat Masjid Bayangkara, Pak. Subuh berhadiah umroh. Terus ketika nggak dapet, marah-marah, Pak. Saya sudah jauh-jauh datang, nggak ada hadiah yang lain. Berarti sholat subuh datang ke masjid bukan untuk ibadah, tetapi untuk mencari hadiah. Makanya qadhiyah an-niyah, perkara niat itu harus selalu diingatkan. Karena terkadang kita lupa, terkadang kita lalai. Nah, kenapa mereka bisa bertahan? Karena mereka sangat yakin kalau yang sedang mereka lakukan itu adalah ibadah yang agung. Bahkan lebih agung daripada sholat sunnah. Sekarang Pak, ini mohon maaf, kita buat perbandingan. Dan perbandingan ini disepakati oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik pernah mengajar di Masjid Nabawi. Ingat, Masjid Nabawi. Muridnya Ibn Wahb, Abdullah bin Wahb. Itu ketika muadzin mengumandangkan azan, dan pada saat itu sedang majelisnya Imam Malik, lalu dia setelah selesai azannya muadzin, dia tutup bukunya. Kemudian dia bersiap-siap untuk melakukan sholat sunnah. Imam Malik gurunya bertanya, "Mada turid? Mada taf'al?" "Urid an usalli ya syekh." "Apa yang akan kau lakukan, wahai muridku?" "Aku akan sholat sunnah, wahai guruku." Apa kata Imam Malik? "Hal tadhun, apakah engkau mengira apa yang akan kau lakukan itu lebih baik daripada apa yang telah kau lakukan?" "Wallahi," kata Imam Malik, "apa yang telah kau lakukan, yang sebelumnya telah kau lakukan, yaitu menuntut ilmu hadis, itu lebih baik, ribuan kali lebih baik daripada apa yang akan kau lakukan, yaitu sholat sunnah." Kenapa? Imam Syafi'i menjelaskan, karena menuntut ilmu hadis, menuntut ilmu agama, ini manfaatnya bukan hanya untuk diri kita saja, bukan untuk mengangkat kebodohan diri kita sendiri, tapi juga untuk mengajak orang lain. Karena di dalam mengajak orang lain dakwah itu harus dengan ilmu. Jadi manfaatnya lebih luas. Sedangkan sholat sunnah, manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Maka Imam Malik faqih. Jadi menuntut ilmu itu kalau benar-benar niatnya karena Allah, itu lebih besar pahalanya. Jihad fisabilillah, sebagaimana telah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, di antara kitab motivasi menuntut ilmu yang direkomendasikan adalah, dan termasuk kitab klasik, adalah kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim yang dikarang oleh Ibnu Jama'ah, Badruddin Ibn Jama'ah. Beliau hidup di abad ke-8 atau wafatnya tahun 733 Masehi, Hijriyah, Hijriyah. Abad ke-8. Kalau Al-Khatib Al-Baghdadi ini abad ke-5.
Tadi Al-Ajurri abad keempat, Al-Baghdadi, Al-Khatib abad kelima, dan Badruddin Ibn Jama'ah dengan kitabnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim di abad ke-8. Ini kitab-kitab yang sangat direkomendasikan untuk dibaca oleh para penuntut ilmu. Alhamdulillah sekarang sudah ada terjemahannya. Jadi tidak ada alasan bagi yang belum bisa bahasa Arab juga bisa beristifadah, mengambil faidah dari kitab-kitab ulama klasik. Adapun yang kontemporer, maka di antara rekomendasinya beliau di sini yang kami pilih sebagai rekomendasi kami untuk dibaca adalah kitab Hilyah Thalibil Ilm, perhiasan penuntut ilmu, yaitu adab, dan di dalamnya banyak motivasi yang disusun oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Syekh Bakar Abu Zaid ini ulama yang lebih muda daripada Syekh Ibnu Utsaimin, namun kitabnya beliau disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin yang lebih sepuh, yang lebih senior. Ini menunjukkan kalau kelas levelnya Syekh Bakar Abu Zaid itu diperhitungkan oleh para ulama. Adapun yang kedua dari kitab kontemporer, kitab yang sekarang ya, adalah kitab yang sekarang sedang kita bahas. Kitabnya Syekh yang bersangkutan, Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm, rambu-rambu di dalam perjalanan menuntut ilmu. Ini sangat bagus, berisi banyak motivasi untuk kita agar tetap semangat di dalam menuntut ilmu agama. Walaupun di sana masih banyak kitab-kitab yang lain, namun karena waktu kita singkat saja. Cukuplah 5 kitab itu, 3 kitab klasik, 2 kitab kontemporer, bisa memberikan kita memicu dan memotivasi untuk terus semangat menuntut ilmu syar'i. Yang kedua, poin yang kedua tentang teknik membaca. Kalau yang pertama tadi apa? Mulailah dengan membaca kitab-kitab motivasi. 1. Yang kedua, qira'atu tarajum ba'dul ulama. Jangan lupa setiap kali membaca kitab, buku, apapun itu, tolong baca profil penulisnya. Jangan lupakan biografinya. Tarajum al-muallif. Apalagi ini sangat direkomendasikan tarajum atau profil biografi para ulama salaf. Karena para salaf jelas sudah dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan hidup mereka itu patut untuk dijadikan sebagai teladan, contoh. Hendaknya, kata beliau, kita menyisakan, meluangkan waktu untuk membaca profil dan biografi para ulama. Lebih khusus lagi di dalam hal teknik membaca, ketika membaca kitab apapun, tolong baca profil dari penulis kitab tersebut, pengarangnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, tasjilul fawaid. Ketika membaca, jangan lupa menulis faedah-faedah yang ditemukan di dalam membaca. Maka sekarang alhamdulillah kitab-kitab atau buku-buku cetakan sekarang itu, kalau ada kata-kata mutiaranya itu ditandai secara khusus, dibentuk kotak atau di garis bawahi atau diwarnai, di bold, ya. Itu adalah salah satu teknik membaca yang bagus. Itu sangat membantu untuk mengingat-ingat faidah-faidah manfaat dari membaca buku atau kitab tersebut. Dan menulis faidah-faidah tersebut, kalau memang belum ada, itu ditulis bisa di tempat-tempat yang kosong. Biasanya kalau kitab Arab itu di pinggir, ya, di pinggir-pinggir atau di atas, di bawah. Pokoknya ada space yang kosong, itu bisa digunakan untuk menuliskan faidah-faidah yang ditemukan dengan bahasa sendiri. Kalau pakai bahasa kitab mungkin agak susah untuk mentransfer ke jamaah misalnya.
sulit dipahami, maka bisa pakai bahasa sendiri. Setelah kita diajarkan sama guru, oh ini maksudnya ini, berarti dengan bahasa atau redaksi kalimat kita sendiri, kita tulis. Kita tandai, kita kotak. Jangan digambar ya. Saya pernah menemukan kitab santri, itu apa saja digambari Pak, ditambahin. Misalnya kotak angka halaman 66 ini dari kotak ini bisa berubah jadi bis. Ya. Bisa berubah jadi bis. Terus garis-garis ini nanti jadi pemandangan. Bukan itu bukan teknik membaca. Itu ngabis-ngabisin waktu. Nggak ada faedahnya. Menghias buku. Hiasi buku Anda dengan tasjil fawaid, dengan menuliskan faedah-faedah, kata-kata mutiara, kata-kata bijak. Seperti misalnya kalau ada yang mengatakan maka nalillahi abqa. Ini sangat bagus sekali. Sebuah perkataan dari seorang ulama. Apa saja yang diniatkan untuk Allah pasti akan kekal. Iya. Kita beramal apapun itu amalnya, ketika kita niatkan lillah, pasti pahalanya akan tetap di sisi Allah. Sesuatu yang ada di sisi Allah pasti kekal. Yang nanti bisa kita rasakan manfaatnya setelah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka nalillahi abqa ini jadi moto. Jadi sesuatu yang mengingatkan kita untuk selalu ikhlas. Maka nalillahi abqa. Kita menginginkan agar suatu saat nanti kaum muslimin menjadi jaya kembali, bangkit dari keterpurukan, bisa mandiri di atas kaki sendiri, berdikari. Kapan itu dimulai atau kapan itu bisa dirasakan? Kita tidak bertanya kapan itu bisa dirasakan, tapi kapan itu mau kita mulai. Proses menuju kebangkitan tadi. Jangan sampai kita menunggu atau berputus asa. Kalau belum datang Imam Mahdi, belum ada yang namanya kebangkitan. Ini nggak benar. Nggak benar. Apa kita tahu kapan Imam Mahdi itu akan muncul? Kan tidak. Namun kita yakin, iya, kemunculan beliau, Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah Al-Hasani, itu akan muncul di akhir zaman nanti. Tapi kita tidak tahu kapan. Namun secara syariat kita tidak diperintahkan untuk menunggu kedatangannya, tetapi berupayalah untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan kita berupaya untuk merealisasikan tujuan hidup kita di dunia. Untuk apa sih? Kan untuk ke akhirat. Ini yang seharusnya kita upayakan, kita laksanakan. Maka kalau semuanya sudah sevisi dan semisi seperti itu, insya Allah kaum muslimin akan bangkit dari keterpurukan. Percayalah. Dimulai dari hal-hal yang mendasar. Kita mulai dari keluarga dekat kita sendiri. Ini yang ketiga, mencatat faedah atau manfaat dari hasil bacaan kita di kitab yang bersangkutan atau di buku yang kita baca. Kemudian poin yang keempat, jam'ul fawaid, mengumpulkan faedah-faedah tadi yang sudah kita catat ke dalam buku tertentu, khusus buku faedah di dalam motivasi menuntut ilmu. Supaya apa? Ketika kita misalnya disuruh untuk memberikan motivasi, kita sudah punya bahan dari hasil bacaan kita itu. Sehingga waktu untuk mengulang kembali itu tidak terlalu lama. Ya. Karena sudah kita kumpulkan, tinggal ambil dan kita sampaikan. Sudah ada poin-poinnya. Itu sangat bermanfaat sekali. Hemat waktu dan tujuan tercapai. Jadi efektif dan efisien. Kemudian masalah atau poin yang kelima tentang teknik membaca adalah termasuk metode yang bagus di dalam membaca. Kadang-kadang kita bingung, mau baca apa sekarang? Kata beliau, poin yang kelima ini penting. Qira'atul mawadhi' wal munasabat al-mausimiyah qabla waqtiha atau qabla awqatiha. Membaca
tema-tema tertentu sesuai dengan musimnya sebelum waktunya. Contoh, sekarang kita kan mau menghadapi atau menyongsong awal atau 10 pertama bulan Dzulhijjah atau Idul Adha. Idul Adha tidak lama lagi. Maka alangkah baiknya yang kita baca, yang kita perbanyak untuk dibaca itu adalah buku-buku tentang fikih Idul Adha, Idul Kurban. Bagaimana caranya supaya kurban kita itu sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fikih kurban. Perbanyak membaca atau buat kajian seputar masalah itu. Jadi masalah musim kebaikan itu penting, momen-momen itu nggak salah. Banyak sekarang orang mengatakan kajian-kajian yang mengikuti momen dan tren itu kajian-kajian bid'ah, katanya begitu. Nggak benar. Rasulullah SAW, beliau uswah kita. Beliau ketika dakwah awal-awal dulu Islam di Mekah, ya, di 13 tahun yang pertama, itu setiap musim haji pasti tidak beliau sia-siakan kesempatan. Jadi beliau itu lebih gencar dakwahnya itu di musim haji. Kenapa? Karena musim haji di bulan Dzulhijjah itu banyak orang yang datang dari seluruh penjuru dunia. Maka kesempatan untuk menyampaikan Islam, risalah yang dibebankan oleh Tuhannya untuk disampaikan kepada umatnya, itu lebih besar peluangnya. Maka menggunakan peluang-peluang itu bukan bid'ah. Seperti orang kajian kok mengikuti tren. Misalnya sekarang kajian yang sering atau malah dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan adalah kajian parenting. Pendidikan anak, bagaimana kita menjadi orang tua yang baik. Bagus untuk digencarkan itu. Jangan negative thinking. Mentang-mentang kajiannya itu nggak banyak yang datang, terus menilai negatif kajian orang lain. Kajian Ustadz itu, kajian parenting terus, kita nggak perlu diajari jadi orang tua, sudah cukup. Jadi pemikiran yang keliru, ya. Justru sekarang menjadi orang tua yang baik, bagaimana pendidikan anak yang benar, yang ideal menurut Islam, itu sangat dibutuhkan. Banyak orang yang nggak ngerti. Maka kajian-kajian serupa seperti itu sangat-sangat direkomendasikan untuk digencarkan dan diikuti. Insya Allah akan kita lanjutkan 4 atau 5 poin sisanya setelah kita mendengarkan azan Isya dikumandangkan.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kemudian poin yang keenam, al-hirsu ala syira'i al-kutub al-mufradah fil masail al-fiqhiyah al-khassah. Poin yang keenam, semangat di dalam membeli kitab-kitab yang membahas secara khusus masalah-masalah fikih tertentu. Ya, contohnya tadi seperti di poin yang kelima, ketika beliau mengatakan sebaiknya yang dibaca itu adalah tema-tema yang sesuai dengan musim-musim yang saat itu atau momen-momennya. Ketika mau Ramadan, sebelum Ramadan adakan kajian khusus membahas kitab Shiyam. Kemudian kalau ada gerhana, misalnya gerhana matahari atau gerhana bulan, sekarang ini Masya Allah sudah bisa diprediksikan atau diumumkan jauh-jauh hari sebelum terjadinya gerhana. Jadi kesempatan untuk mengajarkan masyarakat bagaimana tata cara sholat kusuf atau khusuf, duluan khutbahnya atau sholatnya, nanti khutbahnya seperti apa, sholatnya seperti bagaimana, itu semua diajarkan. Dan kalau kita nggak ada kitabnya atau nggak ada bukunya, maka disarankan untuk membeli kitab-kitab atau buku-buku panduan yang membicarakan masalah fikih yang khusus. Misalnya fikih hari raya, fikih mudik, semuanya ada fikihnya. Hatta fikih sandal itu ada fikihnya. Sandal jepit yang dibawa oleh jamaah haji atau umroh, di antara fikihnya adalah jangan meletakkan sandal jepit atau alas kaki yang dibawa untuk ke Masjidil Haram di tempat atau di sebuah tempat yang kita tidak menghafal nomornya. Satu. Jadi kalau mau taruh di situ, hafalkan nomornya. Ya. Itu kalau mau dititipkan atau diletakkan di tempat khusus. Namun yang kedua, sebaiknya tetap membawa sandal jepitnya atau alas kakinya kalau masuk Masjidil Haram. Kenapa? Karena bisa jadi ketika masuk lewat pintu A, keluarnya nggak bisa lagi lewat pintu A. Maka kalau seandainya dia titip di pintu A, nanti harus muter. Dan bisa jadi tersesat. Makanya banyak yang tersesat gara-gara cari sendal. Gara-gara, waduh sendalku itu larang-larang ya, dibeli eman-eman, udah dicari. Akhirnya apa? Tersesat pulang ke hotel, nggak ngerti. Nah, karena tidak mengerti fikih sendal. Yang ketiga, kalau dibawa masuk, maka biasanya diletakkan atau dibungkus pakai plastik. Nah, itu jangan ditaruh di belakang, tapi letakkanlah di antara tempat sujud kita. Itu fikihnya. Dan jangan taruh sehingga mengganggu orang lain. Orang lain kena sendal kita. Iya kalau bersih. Tapi kan orang lain merasa jijik atau apa begitu. Makanya ditempatkan di depan kita. Ya, bukan samping kanan, samping kiri. Ada jamaah haji atau umroh yang meletakkan sandalnya yang dibawa masuk ke dalam Masjidil Haram itu di samping kanannya, sehingga ini membuat shaf tidak rapat. Dan ini termasuk karena ketidakfikihan dia dalam masalah sendal. Jadi semuanya ada fikihnya. Makanya ada fikih akhlak ya, ada fikih apa lagi? Fikih poligami, ada fikihnya. Jadi yang mau poligami belajar dulu, jangan main langsung aja. Semuanya ada fikihnya, semua ada pelajarannya. Kemudian yang ketujuh, al-mas'alatu sabi'ah, muhawalatu fahmil al-kitab. Berusaha untuk memahami kitab yang dibaca atau buku yang dibaca. Jangan sekedar menghabiskan, yang penting saya sudah tercatat membaca buku ini sampai habis, dari awal sampai habis. Dari cover ke cover. Cuma matanya saja yang bergerak, tapi akalnya tidak berusaha untuk memahami.
membaca dengan pelan itu lebih baik kalau dipahami daripada membaca cepat tapi nggak paham sedikit pun. Berusaha untuk memahami kitab atau buku yang dibaca. Ini teknik yang banyak orang lupakan sekarang. Walaupun itu menuntut atau berkonsekuensi akan membacanya berulang-ulang. Iya, nggak masalah. Membaca satu buku 2 kali, 3 kali, 4 kali itu dianjurkan. Al-Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, membaca kitab Imam Syafi'i Ar-Risalah tentang usul fikih itu sebanyak 50 kali. Padahal beliau ulama. Beliau yang meringkas fikih Syafi'i, sehingga kitab beliau dikenal dengan Mukhtasar Al-Muzani. Karena beliau meringkas fikihnya Imam Syafi'i, kitab Al-Um yang tebal, sebegitu tebal, itu diringkas oleh Imam Al-Muzani dalam Mukhtasarnya. Muridnya Imam Syafi'i. Membaca kitab Ar-Risalah tentang usul fikih 50 kali. Kita sekalipun belum khatam. Karena memang termasuk sulit. Kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i termasuk sulit. Jadi baca berulang-ulang dalam rangka untuk memahami kitab yang dibaca. Ini teknik membaca. Jadi bukan sekedar untuk menghabiskan bacaan atau menghabiskan waktu, tapi nggak paham apa yang dibaca. Yang kedelapan, ikhtiyaru awqatil qiraah. Termasuk teknik di dalam membaca adalah memilih waktu yang tepat untuk membaca. Dan ini kata beliau mutafawitun, sesuatu yang tergantung sikon dan tergantung orangnya. Masing-masing orang tidak bisa dipatok. Waktu yang terbaik itu adalah setelah subuh. Belum tentu. Kebanyakan orang seperti itu, tapi belum tentu semuanya bisa atau cocok. Maka diserahkan kepada masing-masing yang mau baca. Yang jelas harus meluangkan waktu untuk membaca. Kemudian yang ke-9, terakhir di sini oleh beliau, nanti kita tambahkan satu lagi kalau cukup waktu. Yang ke-9, idza ishtara ahaduna kitaban wa khassatan minal mujalladat fa alaihi an yatasaffahah. Mengecek buku atau kitab yang baru dibeli. Ini juga teknik untuk membacanya. Jadi kita pernah menyampaikan, setelah kita beli buku baru, itu hendaknya kita mulai melihat judulnya, penulisnya siapa, kemudian lihat daftar isi, ya, lihat daftar isi, kira-kira isinya tentang apa saja. Kalau pas ketemu dengan sesuatu yang sedang kita cari, kita fokus di situ. Terus nanti sampai selesai kitab itu secara acak untuk melihat, mengecek apakah kitab tersebut, apalagi kitabnya berjilid-jilid ya, itu penting sekali untuk taftish, melihat. Mengecek, jangan-jangan ada halaman yang rusak. Jadi bisa terdeteksi lebih awal. Jangan nanti setelah kita mau baca halaman itu, pas penting-pentingnya, pas klimaksnya, ternyata halamannya rusak, hilang, salah cetak, dan lain sebagainya. Jadi ada yang terlipat, begini. Ya, ketika dicetak terlipat. Jadi hilang, putih sebagiannya. Nah, ini kalau memang masih bisa untuk dikembalikan kepada penerbit atau yang menjualnya, dikembalikan. Karena apa? Kitabnya berjilid-jilid masalahnya. Ya. Jadi ini sangat disarankan sekali bagi orang yang ingin membaca kitab atau buku para ulama untuk memperhatikan hal-hal yang tadi sudah disebutkan oleh beliau. Kita rangkum supaya tidak lupa. Yang pertama, apa yang pertama? Membaca kitab-kitab motivasi terlebih dahulu. Yang kedua, membaca profil atau biografi para ulama, para penulis kitab tersebut. Yang ketiga, mencatat faedah. Yang keempat, mengumpulkan faedah-faedah tadi menjadi pada buku yang khusus. Kemudian yang kelima, membaca tema-tema tertentu sesuai dengan momen yang sedang hangat dibicarakan. Termasuk hal-hal yang viral misalnya. Tidak mengapa kita baca masalah itu. Kita cari tulisan tentang itu. Kemudian yang keenam, semangat membeli kitab atau buku dengan tema-tema fikih tertentu. Kemudian yang ketujuh, berusaha untuk memahami kitab yang dibaca. Yang kedelapan,
memilih waktu yang tepat untuk membaca. Yang ke-9, mengecek kitab yang baru dibeli. Siapa yang kira-kira mau menambahkan? Ini nggak ada hadiahnya ya, Ustadz? Biasanya ada hadiah. Yang ke-10, tunjuk tangan. Siapa yang mau menambahkan? Di antara teknik membaca yang kira-kira belum disebutkan atau disisipkan oleh penulis. Yang ke-10, nggak ada usul? Sudah tadi Pak. Dengan tujuan bisa paham kitab tersebut ya. Maka konsekuensinya membacanya berulang-ulang. Ada lagi? Mencari teman dalam membaca. Bagus sekali, Masya Allah. Ini kalau ada hadiah saya kasih nih. Insya Allah ya. Pertemuan yang akan datang, ingatkan saya. Ada hadiah khusus buat yang bisa jawab tadi. Mencari teman membaca. Mencari teman membaca ini bisa dijadikan sebagai usaha atau kiat supaya semangat ya, supaya semangat membaca. Misalnya kalau kita membaca terus nggak paham, maka kita ajak teman kita, ini kira-kira apa ya maksudnya? Ya tentu sesama pelajar tadi. Itu insya Allah bisa menambah semangat kita tetap membara di dalam menuntut ilmu agama, ilmu syar'i ini. Demikian Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sangat menarik apa yang disampaikan oleh beliau, hal-hal yang patut untuk kita terapkan dan kita coba. Mudah-mudahan generasi ini akan menjadi generasi yang tetap terus semangat menggantikan generasi yang sudah-sudah, karena para ulama itu kalau sudah pergi meninggalkan kita, maka kita akan susah untuk mencari gantinya. Maka perlu diupayakan dengan keras dan kuat mencetak generasi-generasi pengganti para ulama yang sudah meninggalkan dan mendahului kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.